Maaf kalau boleh tahu Bapak ini siapa? Saya Dokter Andi, dokter pribadi keluarga Pak Rahmat. Oh, tapi Bu Aidanya sedang nggak ada di rumah, Dok. Kemarin dia sama suaminya berangkat ke puncak mau istirahat. Saya cuma mau ngecek kesehatan Ibu Aida, karena beberapa minggu ini dia tidak check up. Kalau saya boleh tahu, Anda ini siapa ya? Saya ini adik iparnya, Dok. Tapi sepertinya kondisi Bu Aida sehat-sehat aja kok, Dok. Jadi nggak perlu check up lagi. Nanti kan kalau kesehatan Bu Aida menurun, pasti Bu Aida telepon dokter. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Saya permisi dulu. Salam sama Pak Rahmat dan Ibu Aida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Heh, kamu tuh jangan ngabisin duit kakakku ya. Pakai check up segala. Bu, di depan pagar ada Marin ibunya Non Tisha. Ya sudah, suruh masuk. Oh, iya Bu. Mbok, Mbok duluan aja. Ya. Tisha, kamu nggak mau ketemu ibu kamu? Ayo ketemu dulu. Bu, maaf. Bu, Tisha gimana? Anakku gimana, Bu? Mar, Tisha baik-baik saja. Cuma saja, Tisha yang sekarang sudah bukan Tisha yang dulu lagi. Saya nggak tahu apa saya yang salah mendidik dia. Tapi saya sudah berusaha untuk memberikan seluruh kasih sayang saya sama seperti terhadap anak sendiri. Tapi ternyata Tisha sekarang sudah bukan Tisha anakku yang dulu lagi. Ibu ngapain kesini? Bikin malu aja. Oh, jadi ibu baru mengakuin kalau Tisha ini adalah anak ibu? Iya? Gak sudi. Ibu tahu kan, selama 10 tahun ibu itu udah ninggalin Tisha. Dan cuma 1 tahun pertama ibu ngasih kabar ke Tisha. Tisha benci sama ibu. Tapi ceritanya panjang, Nak. Tisha nggak mau tahu, Bu. Yang jelas, ibu udah sia-siain Tisha selama 10 tahun. Dan itu bukan waktunya sebentar, Bu. Sekarang, ibu pergi dari hadapan Tisha. Pergi! Tisha udah pernah bilang kan sama ibu kalau Tisha ini udah gak punya ibu lagi. Pergi! Udahlah, gak usah buang air mata di sini. Torin tempat aja. Sekarang ibu pergi atau Tisha siram pakai air. Tisha, kamu ini apa sih? Ini ibu kamu. Terus kenapa? Bapak nggak usah ikut campur deh. Tisha udah pernah bilang kalau Tisha itu udah gak punya ibu lagi. Pak Rahmat, biar saya pergi aja. Kamu tuh memang seharusnya udah pergi dari sini. Nggak punya harga diri ya? Udah diusir juga ah. Mar, kamu nggak usah pergi. Kamu di sini aja. Enggak, Bu. Saya akan tetap pergi. Saya akan cari rumah kontrakan lagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kontrakan? Oh, ada. Mari silakan. Mari, Bu. Iya. Mari, Bu. Yang sabar. Kesabaran saya sudah habis, Mbok. Ibu jangan bicara begitu. Kalau ibu pergi, Simbok juga pergi. Buat apa Simbok di rumah ini? Sekarang ibu tidur di kamar Simbok saja ya. Biar Simbok yang tidur di gudang. Nggak usah, Mbok. Biar saya saja yang tidur di gudang. Astagfirullahaladzim. Pangapunten Gusti. Bu, tidur di kamar Simbok saja. Gak apa-apa. Sudah toh. Nggak apa-apa, Mbok. Nanti kalau ketahuan malah Mbok repot. Saya tidur di gudang juga nggak apa-apa kok, Mbok. Sudah, tidur di kamar Simbok saja. Ngapain sih Mbok bantuin dia? Hah? Udah, sana bawa ke gudang sekarang. Ayo sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Awas hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Mending Ibu tidur di kamar Simbok saja. Di sini banyak debunya. Nggak apa-apa, Mbok. Biar saya di sini saja. Simbok nggak habis pikir, Bu. Tega-teganya Nontisha berbuat seperti ini. Dasar anak angkat nggak tahu diri. Tahu begitu, ngapain Ibu pelihara orang seperti itu? Sudah, Mbok, nggak apa-apa. Mungkin ini sudah takdir saya. Saya ikhlas menerima cobaan dari Allah. Oh iya, Bu. Kata si Karni, pembantu tetangga sebelah. Dia bilang Marini itu sekarang kontrak di rumahnya Bu Tekno. Ya udah, kalau gitu Mbok besok anterin saya ke sana ya. Saya ingin bicara sama Marini. Iya, Bu. Pagi-pagi Ibu saya anterin ke sana ya. Hati-hati, Bu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Bu. Assalamualaikum. Mar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Mbok, silakan masuk. Iya, iya. Mbok, Mbok boleh pulang sekarang. Tapi hati-hati ya, jangan sampai keceplosan ngomong. Jangan sampai Bapak dan Tara tahu kalau saya ada di sini. Iya, Bu. Ibu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Bu. Hati-hati, Bu. Saya hanya beberapa bulan masa bahagia setelah menikah dengan orang Arab itu. Setelah itu saya disekap, Bu. Anak saya dibawa kabur sama keluarganya. Saya dijadikan budak di dalam rumah itu. Saya nggak boleh keluar rumah. Sejak itu saya nggak bisa lagi menghubungi Ibu dan Tisa. Nasib kita hampir sama, Mak. Saya sudah tidak berharga lagi di rumah. Saya lebih rendah dari seorang pembantu. Maafkan saya, Mak. Saya terpaksa mengatakan ini.
Sudah 1 tahun belakangan ini, suami saya dengan Tisa seperti suami istri, Mbak. Ya Allah, tidak, Bu. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Ini nggak boleh terjadi, Bu.